Hai guys, selamat datang di channel kami. Indonesia memperlihatkan kekuatannya pada dunia. Indonesia semakin hari, semakin baik kekuatan militernya. Inil membuat negara-negara tetangga jadi ketar-ketir sejak pembelian pesawat tempur canggih Rafale dari Prancis dan Eagle F-15 dari Amerika Serikat. Dikabarkan sejumlah 78 pesawat tempur. Pertama, Australia. Sejak beredar berita pembelian pesawat tersebut, Australia langsung mengadakan rapat tertutup, membahas masalah berita tersebut, dan disusul Cina yang diam-diam mengamati berita tersebut, yang saat ini masih ada sengketa perebutan wilayah dengan Indonesia. Berikut ulasannya. Pengamat Cina peringatkan dunia bila diam-diam Indonesia memantik krisis minyak global. Cina nampaknya begitu waspada dengan potensi Indonesia jadi negara besar. Cina juga paling sadar akan potensi Indonesia ke depannya. Maka tak heran jika Cina melakukan investasi di Indonesia saat ini untuk menuai hasil di masa depan. Modal Indonesia menjadi negara besar sebenarnya sudah ada di depan mata. Letak geografis, SDA dan SDM yang melimpah hingga kondisi keamanan yang stabil membuat Indonesia jadi lahan investasi hijau bagi investor. Kondusifnya iklim investasi di Indonesia juga tak terlepas dari meningkatnya sektor pertahanan. Sektor pertahanan ialah hulu balang utama Indonesia bagi negara, agar keadaan dalam dan di luar negeri kondusif bagi kepentingan nasional. Soal kepentingan nasional ialah yang harus diutamakan oleh Indonesia. Kepentingan nasional di atas segalanya. Dan memang itu harus bisa dipentingkan saat ini. Untuk mengamankan kepentingan nasional itu, penguatan alutsista perlu dilakukan Indonesia. Setidaknya Indonesia sudah mengamankan Frigate Freem dan Arrowhead. Kemudian ada F-15 Eagle II dan Rafale. Pembelian Rafale dan F-15 Eagle inilah yang menyita perhatian dunia. Cina salah satu negara yang getol menyoroti pembelian Rafale. Cina melihat apa yang dibeli Indonesia sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Pembelian dua jet tempur canggih Rafale dan F-15 Eagle II yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya balasan atau satu digit, misalnya jumlah Su-27 buatan Rusia kurang dari 10. Pembelian dua pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia dan sangat meningkat kekuatan angkatan udaranya, ujar pakar militer Cina Hang Dong dikutip dari The Paper. Tapi Cina juga menganggap Indonesia sebagai negara yang tak bakal mampu membayar Rafale dan F-15 Eagle II sekaligus. Harganya yang terlampau mahal membuat Indonesia disinyalir kesulitan melunasi tagihan kedua jet tempur tersebut. Indonesia terlihat sangat pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang dipertanyakan. Jadi media lokal mencoba gunakan istilah transfer teknologi sebagai alasan untuk mendapatkan kontrak yang bagus. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan, terutama mengingat sekedar harga dan kualitas. Ya, Perancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat atau bahkan 100 pesawat baik India apalagi Indonesia, papar Suhu.com. Menyoal Frigate Freem dan Arrowhead, Indonesia juga mendapatkan perhatian karena kapal perang Indonesia sudah banyak yang tua. Contoh saja Ahmad Yani Klas yang sudah berumur lebih dari setengah abad. Militarypeople.com CN menjelaskan jika pembelian fregat baru Indonesia tepat pada tanggal 16 September di pameran pertahanan internasional Inggris yang diadakan di London. Kementerian Pertahanan Indonesia selanjutnya disebut Indonesia menandatangani kontrak dengan British Babcock Company untuk membeli dua fregat Arrow 140. Ini merupakan pembelian fregat canggih kedua dari Eropa setelah Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergemini dari Italia pada Juni tahun ini, menunjukkan tekad Indonesia untuk mempercepat modernisasi angkatan lautnya. Papar militarypeople.com.cn pada 12 Oktober. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di selatan Asia Timur di tengah Samudra Pasifik Barat
dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Tapi Indonesia harus tetap melaju untuk membangun kekuatan angkatan lautnya demi keunggulan maritim. Untuk membangun kembali unggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi angkatan laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Iver, Huitfeldt kelas Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang, dan kapal Bergamini Italia. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Merstrel yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Begitulah jelasnya, namun bila militer Indonesia jadi besar, maka bisa menimbulkan masalah ke depannya. Jika tank darat, artileri, self-propelled, rudal, dan lain-lain dapat diperkuat, tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia akan relatif kuat, tapi ini juga menimbulkan 2 masalah. Pertama, setelah militer Indonesia kuat, apa yang akan dipikirkan negara-negara sekitarnya? Kedua, dengan berkembangnya kekuatan militer Indonesia, apakah Amerika Serikat akan menarik Indonesia ke dalam apa yang disebut strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat? Ini adalah kemungkinan efek dari tatanan pembelian senjata ini, ujar pengamat militer dari China Chow Widong, dikutip dari Worker.cn. Tapi baru kali ini pengamat China lainnya Liu Jinlu dari analis Gong Yuan Features menjelaskan bahwa Indonesia sedang memasuki krisis global.